Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penjelasan materi untuk pertemuan ke-11 untuk mata kuliah mekanika tanah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jaring arus atau flow net. Jadi setelah sebelumnya kita membahas bagaimana secara teknisnya terjadinya rembesan di dalam permukaan tanah. Pada kesempatan ini kita akan membahas konsep jaring arus, di mana jaring arus di sini kita nanti akan mempelajari bagaimana caranya kita menghitung aliran tanah yang berada atau tanah-tanah bendungan. Jadi ketika kita membuat suatu turap, suatu bendungan, maka nanti akan ada perubahan pergerakan atau lajur aliran atau lajur rembesan. Jadi kali ini kita akan coba membahas mulai dari secara teorinya, bagaimana aliran air, konsepnya seperti apa, sampai kan nanti pembuatan jaring arus. Jadi nanti kita akan ada beberapa contoh soal untuk pengayaannya. Oke, yang menjadi dasar dari apa yang nantinya akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai bagaimana aliran air bisa melalui tanah. Jadi ketika kita berbicara aliran air atau adanya rembesan, kita berbicara bagaimana di suatu titik di dalam suatu kolom tanah, molekul-molekul air yang berada di antara partikel-partikel tanah ini memiliki atau mendapatkan energi-energi tekanan tertentu sehingga dia bisa bergerak secara vertikal ataupun secara horizontal di dalam tanah. Atas dasar itulah, sebelumnya kita bahas ada perbedaan energi potensial, kemudian ada secara gravitasi juga yang menyebabkan air bisa bergerak, apakah itu secara vertikal ataupun secara horizontal. Jadi sebagai gambarannya, jaring-jaring arus nanti akan kita gunakan untuk melihat. Jadi di sini ketika kita membuat suatu struktur turap yang kita gunakan untuk membendung air, di sini air sampai dengan ketinggian ini dengan batas di sini, kemudian turap dengan batasan tertentu juga, maka nanti kita dapat membuat suatu bentuk penggambaran aliran tadi. Aliran yang berasal dari muka air di sini, dia melewati bawah turap, kemudian dia keluar di sini. Nah, dari masing-masing aliran tadi, garis-garis aliran tadi akan memiliki nilai beda potensial yang ditunjukkan dengan pizometer di sini. Jadi inilah yang nantinya akan kita bahas mengenai flow net ataupun jaring arus. Jadi kita dapat mendefinisikan bahwa jaring arus atau flow net ini merupakan sekelompok garis aliran dan garis ekipotensial. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya, ada dua garis, ada garis yang penuh dan ada garis yang terputus. Jadi masing-masing itu ada yang dikatakan sebagai garis aliran, yang satu lagi dikatakan sebagai garis ekipotensial. Di mana nantinya garis ekipotensial adalah garis-garis yang mempunyai tinggi energi potensial yang sama atau nilai H-nya konstan. Nantinya fungsi yang menggambarkan garis ekipotensial adalah fungsi theta xz. Jadi xz di sini menunjukkan arah dari garis atau energi potensial tadi. Kemudian garis yang berikutnya ada garis aliran yang menunjukkan arah dari aliran tadi, yaitu arah rembesan menggunakan fungsi nul. Kemudian dalam pembuatan gambar jaring arus ataupun flow net nantinya, kita nanti menggunakan sistem trial dan error, karena harus dipastikan ada beberapa hal yang perlu dipastikan sehingga nantinya garis-garis aliran dan garis ekipotensial yang nantinya kita gunakan
Nanti baru kita bisa hitung. Secara sederhananya nanti perpotongan antara garis ekipotensial dan garis aliran pada suatu jaring arus haruslah berukuran yang sama, jadi hampir berbentuk persegi panjang. Lebih tepatnya malah yang lebih baiknya dalam bentuk bujur sangkar. Jadi panjang masing-masing perpotongan antara garis aliran dan garis ekipotensial itu sama. Sehingga nanti kita bisa mengasumsikan bahwa total dari 0 dan nilai theta tadi akan sama. Sehingga delta Q atau total aliran akan sama dengan nilai koefisien rembesan dikalikan dengan energi potensialnya tadi. Sehingga dari situlah kita bisa mendapatkan nilai-nilai seperti nilai-nilai delta H-nya yang akan sama dengan beda tingginya dibagi dengan total jumlah garis ekipotensialnya. Jadi ada berapa banyak garis ekipotensial yang nantinya akan terbentuk dari sebelum dan setelah turap. Jadi nantinya untuk di setiap garis aliran ada di sini PQ dan TU. PQ dan TU di sini akan dimasukkan menjadi garis ekipotensial. Jadi dihitungnya satu yang PQ TU, kemudian garis-garis yang terputus yang ada di gambar biasanya. Biasanya penarikan garisnya itu dimulai dari si turapnya ini. Kemudian untuk garis aliran sendiri ada di sini titik KT KRST di sini, QRST di sini. Ini yang nantinya termasuk ke garis alirannya juga. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau memang kalian perhatikan di sini, masing-masing perpotongan dari garis aliran dan garis ekipotensial akan berbentuk bujur sangkar dengan ukurannya yang relatif sama untuk di beberapa sisi, kecuali di beberapa tempat memang dia tergantung dengan lokasi dari garis alirannya dengan jarak dengan masing-masing. Oke, ini gambaran lain lagi. Di sini tergambarkan dengan lebih jelas lagi bagaimana adanya turap di sini membentuk masing-masing garis aliran dan garis ekipotensialnya. Tapi di sini untuk yang dalam bentuk dam, karena dam di sini kan berarti ada struktur yang tidak tembus air sampai dengan jarak tertentu di sini. Maka di sini akan terlihat berbeda dia. Setelah dari sini, maka nanti akan mulai dari sini dia garis-garis ekipotensialnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini akan memiliki rasio yang sama luasan di perbandingan beberapa ini dia sama dengan yang sini, ini dia semakin besar. Jadi rasionya akan terlihat sama. Nah, kemudian nantinya dalam suatu flownet atau jaring aliran, mulai dari garis aliran satu dan garis aliran yang sebelahnya, ini yang membentuk suatu lajur aliran. Yang nantinya satu lajur aliran inilah yang kita asumsikan untuk kita hitung berapa sih sebenarnya debit rembesannya yang berasal dari upstream di sini menuju ke downstream. Jadi dalam perhitungan rembesan di bawah struktur bendung, aliran air itu akan disesuaikan dengan ketidakstabilan struktur geotekniknya seperti apa. Dan nantinya aliran dua dimensi air yang melalui tanah akan menggunakan persamaan Laplace. Jadi sebagai gambarannya, di sini ada dua garis yang berbeda. Di sini arah alirannya yang berwarna biru di sini, sedangkan yang di sini ekipotensial. Kita lihat pada satu titik akan ada arah-arah sumbu alirannya Z
kemudian ada ke arah X, dan ada ke arah Y-nya ke bawah. Jadi masing-masing menunjukkan besaran arah dan energinya yang berbeda. Kemudian laju aliran sendiri tadi sudah dijelaskan juga, merupakan suatu ruang memanjang antara dua garis aliran yang berdekatan. Di sini arah alirannya adalah arah ke bawah di sini sesuai dengan tanda panah besar di sini. Ini delta Q-nya di sini. Jadi yang garis memanjang ini yang sebagai garis alirannya. Jadi ketika dia berpotongan dengan garis ekipotensial, di sini ada juga garis yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, maka dia akan membelah yang di sini seperti bujur sangkar. Maka debit, ketika kita nanti akan menghitung rembesan, maka kita menghitung debit atau delta Q-nya yang akan sama dengan aliran yang lewat satu lajur aliran per satuan lebar struktur bendungnya. Jadi sebagai interpretasinya untuk memudahkan, laju aliran akan menggunakan persamaan ini, di mana pertama kita akan mencari nilai delta H-nya terlebih dahulu untuk kita bisa mendapatkan nilai delta Q. Jadi nanti di awal kita mencari dulu nilai K-nya berapa, kemudian nilai head loss-nya masing-masing dari titik ekipotensialnya itu berapa, kemudian berapa jumlah garis ekipotensial, berapa jumlah garis alirannya. Jadi memang yang paling utama di sini nanti dalam pembuatan garis aliran dan garis ekipotensialnya, apakah sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan sebelumnya. Dari situ kemudian yang berikutnya lagi, pada kasus-kasus tertentu kita bisa mendapatkan nilai dari perbandingan panjang dan lebar pada kotak bujur sangkar. Jadi pada kotak yang terbentuk akibat perpotongan antara garis aliran dan garis ekipotensial, terkadang dia berukuran tidak sama antara panjang dan lebarnya. Maka nanti adanya perbedaan nilai perbandingan antara panjang dan lebar tadi juga kita bisa masukkan atau dimasukkan ke dalam persamaan yang sebelumnya, sehingga akan kita dapatkan persamaan ini untuk mencari debit rembesannya. Kemudian ini dalam kasus yang lain lagi, ketika panjang minimum domain alirannya, kemudian di sini ketika gradien hidrolik kritis atau adanya static liquefaction atau quicksand condition. Kemudian berikutnya bagaimana atau apa saja kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam penyusunan suatu jaring arus. Jadi yang pertama harus ditentukan dulu atau sudah ada dulu boundary condition-nya. Jadi batasan-batasannya seperti apa. Jadi seperti yang ditampilkan sebelumnya. Dalam pembuatan jaring arus nantinya harus sudah dibuat batasan-batasannya. Jadi seperti berapa tinggi permukaan tanahnya mulai dari adanya dam sampai dengan ke lapisan impermeabilitasnya atau lapisan impermeabelnya sedalam apa. Kemudian berapa kedalaman dari si turapnya tadi, kemudian apakah ada bangunan dam, kemudian tanahnya tadi termasuk tanah apa, karena nanti kita butuhkan nilai dari K-nya, koefisien rembesannya seperti apa. Kemudian apakah nanti ada perbedaan lapisan-lapisan tanah, itu juga akan perlu disesuaikan, di mana biasanya kalau dalam pembelajaran kita masih menyederhanakan boundary-boundary-nya,
Karena untuk mempermudah juga pemahaman terlebih dahulu mengenai pembuatan jaring arusnya. Kemudian perpotongan antara garis aliran dan garis ekuipotensial harus membentuk satu sudut yang tepat. Kemudian areanya yang terbentuk akibat perpotongan garis aliran dan garis ekuipotensial harus berbentuk kotak yang melengkung. Dan jumlah aliran pada setiap saluran konstan, nilai delta H pada garis ekuipotensialnya konstan. Yang ini nanti kalau di lapangannya kita bisa melihat dengan menggunakan tabung pizometer atau menggunakan sumber-sumber pantau sehingga kita bisa mendapatkan berapa nilai ekuipotensialnya. Kemudian setiap garis aliran tidak saling memotong. Jadi baik garis aliran atau garis ekuipotensial yang nantinya dibuat itu tidak boleh saling memotong di satu sama lain. Yang berpotongan ini hanyalah antara garis aliran dengan garis ekuipotensial. Jadi sebagai gambarannya, yang ditunjukkan oleh panah hitam di sini yang ke segala arah di dalam ruang atau ruang dimensi yang terbentuk akibat perpotongan antara garis aliran dengan garis ekuipotensial itu harus memiliki dimensi yang sama seperti ditunjukkan pada gambar di sini. Kemudian di sini yang merah di sini adalah garis alirannya, di mana di sini terlihat antara dua garis aliran, disitulah lajur alirannya, atau disitulah flow-nya, flow dari si rembesan air. Yang nantinya kalau di jaring aliran ini, jaring alir di sini ada 4. Yang pertama di sini 1, ini yang kedua, ini 3, dan ini yang keempat terakhir di sini. Kemudian untuk garis ekuipotensialnya di sini kita mulai dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8 di sini. Kemudian yang selanjutnya juga diperhatikan adalah berapa beda tingginya. Beda tinggi dari sebelum dan sesudah turapnya atau bendungnya atau damnya. Yang di sininya nilai dari delta HI di sini akan kita gunakan dalam perhitungan debit alirannya. Ini contoh berikutnya. Batasan-batasan yang sudah jelas, jadi mulai dari berapa ketinggian dari wilayah upstreamnya, kemudian berapa kedalaman kolom tanahnya yang nantinya menjadi acuan. Kemudian di sini kita menghitung mulai dari yang pertama garis ekuipotensialnya, jadi mulai dari sini 1, kemudian 2, 3, sampai dengan 18 di sini. Kemudian untuk yang garis alirannya, mulai dari sini, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi mulai dari 1, 2, 3, sampai dengan 9 di sini. Oke. Untuk penggambarannya, kita akan coba lihat dari contoh soal di sini. Jadi dari gambar yang ditampilkan di sini, ada air di sini yang dibendung dengan ketinggian sekian 10 feet di sini. Kemudian kedalaman turapnya di sini 8, kemudian di sini nilai dari koefisiennya. Kemudian di sini batasan truk yang di bawahnya. Jadi dari sini kita akan coba menghitung berapa laju alirannya, jumlah alirannya,
Dari situ kita bisa mendapatkan nilai porinya. Kemudian untuk jaring aliran yang bisa terbentuk bisa kita lihat di sini dari gambar yang ada di sini. Di sini totalnya kita bisa mendapatkan ada 6 untuk garis ekipotensialnya, kemudian untuk garis alirannya ada 4 di sini. Ada 1, 2, 3, dan 4 di sini. Jadi dari sini kita bisa menghitung berapa nilai delta H